menghormati tanpa menghakimi. Orang seringkali gagal menghormati orang lain karena memandang mereka itu rendah. Kenapa memandang orang lain rendah? Karena setiap kita ini punya penilaian tersendiri terhadap semua orang. Kita tuh jago nge-branding orang gitu. Dan begitu orang-orang ini kita anggap gak baik, kurang oke, gak bener hidupnya, kita cepat sekali branding orang dan itu membuat kita gak bisa menghargai mereka. Sikap memandang rendah orang lain dan merasa diri benar itu kesombongan rohani yang gak dikenan Tuhan. Kita lihat sama-sama ayatnya. Lukas 18 ada di layar. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang percaya katakan, amin. Jangan pernah menganggap diri lebih benar daripada orang lain dan merendahkan orang lain. Kita gak punya hak untuk jadi hakim atas hidup orang lain. Hakim kita cuma satu, Allah Bapa di sorga. Matius 7 ayat 1 bilang gini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tapi saya belajar gini, kita harus belajar menghargai semua orang, bahkan orang yang lemah di mata kita. Kenapa? Tuhan itu punya tujuannya untuk kita masing-masing. Tuhan mau kita menghargai semua orang. 1 Korintus 12 ayat 22-26 bilang gini, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Ayat 23, kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Kita tuh ada di sini karena punya tujuan Tuhan masing-masing dalam hidup kita. Kadang-kadang dalam hidup kita ada orang-orang yang kelihatannya kurang bagus, kurang cantik, lemah. Tapi dia di sini karena Tuhan mau dia di sini dan Tuhan punya tujuan buat hidup dia di sini gitu loh. Masa hidup orang gak berguna? Pasti ada fungsinya. Maka kita gak boleh mengecilkan siapapun. Bisa paham firman Tuhan? Jangan pakai kacamata kita untuk nilai orang lain. Pakai ukuran Tuhan. Kalau Tuhan yang kirim dia di sini, kenapa kita mau usir dia dari sini? Makanya gak heran gereja pecah-pecah terus. Karena kita gak bisa terima kekurangan orang. Ada orang-orang yang seolah-olah kita gak butuhkan, tapi Tuhan kirim mereka ke tengah-tengah kita untuk tujuan masing-masing. Kadang-kadang kita suka menghakimi orang dari cara mereka menjalani hidup mereka. Ketika kita mulai punya pandangan yang berbeda dengan orang lain, entah beda agama, beda pandangan itu bukan berarti orang lain salah dan kita benar. Juga bukan sebaliknya mereka benar kita salah. Beda pandangan di antara kita harusnya nggak membuat kita memandang rendah orang lain. Hargai pandangan mereka, hargai prinsip mereka gitu loh. Kenapa kita harus menghakimi orang? Karena aliran yang mereka pilih. Kalau seandainya kita bisa menghargai agama lain, apa sulitnya kita juga menghargai sesama orang Kristen dengan pandangan yang berbeda? Bukan bagian kita menghakimi orang dengan pandangan mereka. Yuk, lebih baik kita itu jadi berkat dimanapun kita berada.
sikap tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang lain, menghakimi orang lain itu hanya membuat hidup kita jadi batu sandungan. Atau kita punya masalah sama orang-orang di sekeliling kita selalu menunjuk kesalahan orang lain. Gara-gara dia saya begini, dia bikin saya marah. Tapi pernah Anda berpikir jangan-jangan dia ada di situ karena Tuhan yang mau mengubah kita gitu. Tapi selama kita dikasih Tuhan kesempatan untuk mengasihi orang, jangan hakimi mereka.